Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Dan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap manusia sedang datang ke dalam dunia. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Diamore Channel mengucapkan damai Natal 25 Desember 2024 dan sukacita tahun baru 1 Januari 2025. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, sukacita melepas tahun 2024 dan penuh bahagia, penuh ceria menatap hari baru menyambut tahun 2025. Kembali Diamore Channel mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Allah yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini untuk melepas tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2025. Marilah kita dahului dengan tanda kemenangan Tuhan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya dan di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari adalah tanggal yang sungguh berkesan dan indah untuk dikenang dan selalu dirayakan oleh orang sejagat. Seolah-olah dua generasi yang berjumpa, yang satu di awal dan yang lain di akhir. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah detakan detik jarum jam, namun sungguh berkesan di hati setiap insan. Seolah-olah ada dua masa yang bertemu. Masa lalu hadir dalam kenyataan
lalu meninggalkan kenangan. Masa yang baru hadir, membawa cita-cita dan mimpi dalam pengharapan. Seraya saling mengucapkan selamat tinggal kenangan dan selamat datang harapan. Semoga impian menjadi kenyataan. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini adalah hari terakhir, tanggal terakhir hidup kita di tahun 2024. Hari yang istimewa, walaupun kenangan hidup yang dialami selama 1 tahun tidak selalu indah untuk dikenang. Semarak hari terakhir ini tampak di jalan-jalan sekitar kita. Pernak-perniknya telah dijajarkan di mana-mana. Ada trompet dengan beragam bentuk dan bunyi, topi kertas berwarna-warni, kembang api berserakan, saling sautan memecah angkasa, petasan dengan berbagai ukuran, juga lampu hias yang berkerlap-kerlip. Semuanya hanyalah sebuah ungkapan hati yang terdalam para insan sebagai simbol ungkapan say goodbye, selamat tinggal tahun 2024, dan menyambut penuh sukacita welcome tahun baru tahun 2025. Saatnya untuk menata sebuah kehidupan baru, menata harapan baru, dan mimpi-mimpi baru. Semoga semuanya menjadi kenyataan. Dalam suasana sukacita dan kegembiraan ini, Injil Yohanes pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan karya Allah yang maha besar. Tepat di saat-saat kita hendak menutup tahun yang lama, tepat di saat-saat tahun yang lama akan berlalu dan menyambut tahun baru. Lebih-lebih lagi bagi umat Katolik yang akan segera menyambut tahun jubileum di tahun 2025. Yohanes dalam Injilnya mau membimbing kita untuk menyadari rencana Allah atas hidup manusia. Allah juga ingin memberi sebuah kehidupan baru bagi dunia. Hidup yang sangat mulia, yaitu hidup baru di dalam Sang Putra, Yesus Kristus. Lalu ia mengutus putra tunggalnya dalam inkarnasi Sang Sabda dan tinggal di tengah-tengah umat manusia. Ada sebuah cerita ilustrasi. Konon ada seorang raja mengadakan pesta yang mengundang semua pegawai-pegawai istana. Sementara pesta berlangsung, seorang pegawai rendahan terburu-buru memasuki istana karena ia agak terlambat. Karena itu ia terpeleset di ruang pesta. Dia jatuh, pakaiannya robek dan kotor. Para undangan pun spontan mentertawakannya. Ia malu dan cepat-cepat meninggalkan pesta itu. Ia keluar dari ruang pesta. Melihat hal itu, raja segera keluar dan menjemputnya, membawa masuk ke dalam ruang pesta. Tetapi agar pegawai rendah itu tidak semakin risih dan malu, maka sang raja memplesetkan dirinya hingga bajunya pun robek dan kotor. Dalam keadaan yang sama, sang raja menggandeng pegawai tersebut memasuki kembali ruang pesta. Tentu saja para undangan tidak berani mentertawakan mereka. Malahan para undangan yang tadinya tertawa sinis melihat raja mereka yang solider, mereka menjadi malu. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah sikap hati Sang Bapa di surga yang tidak rela anak-anaknya hidup dalam kegelapan dunia dan binasa. Ia mengutus putra tunggal datang ke dalam dunia, tinggal dan hidup di tengah-tengah kita. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, tidak mudah membuat diri senasib dengan orang kotor, orang malang, orang miskin, orang yang menderita. Kebanyakan orang baru melihat orang miskin, orang kotor, orang malang, mereka sudah merasa malas. Mereka tidak suka. Bahkan maaf, mungkin ada yang merasa muak dan jijik. Orang tidak lagi peduli dengan perasaan orang lain.
Pada orang yang diperlakukan seperti itu, bukan hanya malu, tetapi juga merasa dilecehkan dan tak dihargai martabatnya sebagai manusia. Hari ini Injil Yohanes menceritakan bahwa Sang Maharaja, Raja di atas segala raja, Tuan di atas Tuan. Ia Allah yang perkasa, tapi mau menjadi manusia dengan sebuah cara yang sangat sederhana, yaitu lahir dari seorang perawan dan lahir di sebuah kandang domba yang hina. Sang Maharaja itu pun mau menyatakan dirinya dengan tanda yang sangat sederhana, yaitu bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan dalam palungan, sebagaimana pesan malaikat kepada para gembala di padang domba untuk menemukan si bayi yang lahir di kota Daud di kandang Bethlehem. Ia adalah firman Allah yang hidup, Sang Mesias yang datang ke dunia dan hidup di tengah-tengah umat manusia untuk merasakan penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang lemah, orang miskin, orang hina dina, dan orang-orang yang malang, orang-orang yang tersingkir, orang-orang disepelekan. Betapa indah dan tak terselami oleh pikiran manusia satu tindakan yang sangat radikal, satu tindakan yang sangat luhur dari seorang maharaja, raja agung. Ia mau senasib dengan manusia, kecuali dalam hal dosa. Dengan tindakan dan perbuatannya ini, dia mau menyatakan bahwa ia tidak tinggal diam melihat manusia yang kotor, manusia yang sengsara, manusia yang dilupakan, dan manusia yang tidak dihiraukan, manusia yang dirampas hak hidupnya oleh sesamanya. Ia datang supaya manusia yang hidup di tengah-tengah kegelapan dunia ini boleh melihat terang sejati. Dan terang itu adalah Yesus sendiri. Yesuslah terang dunia. Yesuslah bukti kesetiaan Allah kepada manusia ciptaannya. Allah telah menawarkan sebuah hidup baru kepada manusia, dan manusia diajak untuk menangkap karya rahmat Allah ini. Tetapi sayang, ternyata tidak semua orang mau menerima maksud baik dari Allah itu. Banyak orang lebih memilih tinggal di dalam kegelapan daripada menerima terang itu dan menolak Yesus. Kita tentu tahu banyak orang zaman sekarang selain cenderung lupa pada solidaritas. Walaupun di mana-mana gembar-gembor tentang solidaritas, di mana-mana propaganda tentang hidup dalam kasih, membagi rezeki Allah kepada sesama yang berkekurangan. Tetapi seringkali juga, bahkan lebih banyak orang malah mengorbankan sesamanya demi ambisi pribadi, demi pangkat, jabatan, pamor, dan kekuasaan. Mereka tidak segan-segan rela mengorbankan sesamanya yang lemah, yang tak berdaya, hanya untuk kepentingan pribadi. Padahal untuk menggapai kesuksesan hidup bukan ditentukan atau dicapai dengan mengorbankan sesama, tetapi sebaliknya, justru berkorban bagi sesama, itulah hidup sukses yang sejati. Orang yang mengorbankan sesamanya, walaupun dia punya jabatan tinggi, punya pangkat, punya kuasa, kekayaan, sebenarnya dia bukan orang baik. Dia bukan orang terhormat, tetapi seorang penjahat. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, pewartaan iman Yohanes dalam Injil yang kita baca hari ini kiranya mengajak kita untuk merenungkan sebuah kehidupan baru di dalam Kristus, hidup dalam terang sejati, untuk mengejar cita-cita dan harapan di tahun 2025. Hidup baru dengan semangat baru dalam terang Kristus. Maka baiklah kita merefleksikan perjalanan hidup kita yang telah berlalu di tahun 2024. Apakah selama setahun ini saya selalu sadar bahwa Allah begitu mencintai saya dan senantiasa menyertai saya dengan berkat dan kemurahannya? Sudahkah saya hidup dalam terang Kristus dalam perjalanan hidup saya di tahun 2024? Sudahkah saya memberi terang Kristus kepada sesama?
supaya mereka juga dapat melewati lorong-lorong gelap dalam hidup mereka menuju hidup abadi. Apakah saya menyia-nyiakan terang Kristus yang ada di dalam diriku? Maka di penghujung tahun ini, mari kita membangun tekad, niat, dan semangat baru untuk hidup lebih baik daripada tahun yang telah berlalu. Selamat tinggal tahun 2024, selamat tinggal kenangan, selamat datang 2025, tahun yang mewujudkan impian. Demikianlah renungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu, terangi akal budi pikiran kami, agar kami mampu menjadi terang Kristus di tengah-tengah kegelapan dunia ini, agar dunia semakin mengenal Engkau Bapa, Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai Natal. Selamat memasuki tahun baru. Salam sehat selalu. Dia More Channel.